Semarang, Matalensanews.com. Pasca beredarnya pemberitaan terkait seorang pengusaha ikan Semarang yang telah dirugikan sebesar Rp170 juta dalam hal menuntut ganti rugi ke Suzuki Finance Indonesia (SFI) yang berkantor di Jalan Gajah Raya Semarang atas tindakan sewenang-wenang debt kolektornya, Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Kejadiannya bermula, pengusaha ikan warga Tambak Lorok Kota Semarang ini mengirim barang berupa rajungan kepiting dan udang lobster hasil laut dicegat oleh sekelompok orang di sekitar Demak yang mengaku sebagai debt kolektor DC dari Suzuki Finance Indonesia (SFI) pada Selasa pagi tanggal 22 Februari tahun 2022 lalu. Pengiriman barang menggunakan pickup Suzuki Mil nomor polisi N8557WC yang didistribusikan dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ke pengusaha ikan tambak Sorong, Semarang. Menurut area manajer Jawa Timur PT Suzuki Finance Indonesia Ali Maulidi saat ditemui awak media mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui terkait kerusakan barang muatan. Dari bukti yang kami terima, pihaknya baru menerima unit di kantor jam 2 siang bukan dari jam 8 pagi. Pihaknya pun sebelumnya sudah memberikan surat peringatan kepada nasabah terkait keterlambatannya kurang lebih 1 tahun. Dan nasabah tanpa ada paksaan maupun kekerasan menandatangani serta dengan itu hampir 1 tahun keterlambatan. Terus kita sudah ada perlengkapan administratif, jadi kita sudah ada surat peringatan 1, 2, 3. Kita juga dilengkapi dengan ada akte fidusiari, sertifikat fidusiari. Dan pada saat penyerahan itu dia secara sukarela, karena kita bawa ke kantor, mereka tanda tangan, ada dokumentasinya, ada fotonya dan ada videonya. Jadi tidak dengan kekerasan, itu yang jadi catatan saya. Dan tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan, seperti yang mungkin tersebar di media massa. Karena itu dia tanda tangan surat penyerahan, ada fotonya dan ada videonya. Itu yang pertama yang saya harus sampaikan. Yang kedua, terkait klaim dari pihak pemilik barang bahwa SFI yang membuat barang itu rusak. Ini yang perlu saya juga luruskan di sini. Karena pertama, terkait dengan barang kita kan tidak tahu masalah barang ini dirusak atau siapa penanggung jawab barang ini, kan bukan di kita, tapi kan si pembawa barang. Itu pertama. Yang kedua, dari statementnya si pemilik barang bahwa barang itu harusnya dari Pasuruan sampai ke Semarang, Tambak Lorok itu ya, itu harusnya jam 8 pagi harusnya. Nah, sementara tim eksternal baru ketemu sama si pemegang unit itu sudah jam 1 sampai jam 2. Jadi penyerahan unit itu jam 2, artinya jauh dari deadline-nya si pemilik barang. Jadi kerusakan diakibatkan oleh si pembawa barang ini, bukan kita, karena kita ketemunya sudah jam 2. Ada dokumentasinya, saya ada buktinya, dokumentasi bahwa pada saat itu barang ada di kantor kami itu jam 2. Jadi bukan sejak jam 8 terus kita tahan sampai jam 8, itu tidak sampai jam sampai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang kita tahan, tidak. Kita baru ketemu dengan pembawa barang itu jam 2, ada dokumentasi. Jadi intinya yang membuat rusak itu bukan kami, tapi si pembawa barang yang telat memberikan barang itu kepada pemilik barang, yaitu si konsumen kita sendiri, Bapak Umri yang bawa barangnya. Nah, ini klarifikasi, ini salah alamat. Kalau mereka misalnya komplain ke kami, itu salah alamat kalau menurut saya. Karena yang bertanggung jawab adalah si pembawa barang yang terlambat. Maaf Pak, Bapak selaku apa dan dengan siapa Pak? Saya adalah area manager. Nama saya Ali Maulidi, saya area manager, dan saya mewakili manajemen untuk memberikan keterangan. Itu hampir 1 tahun keterlambatan. Terus kita sudah ada perlengkapan administratif, jadi kita sudah ada surat
peringatan 1, 2, 3. Kita juga dilengkapi dengan ada akte fidusian, sertifikat fidusian. Dan pada saat penyerahan itu dia secara sukarela, karena kita bawa ke kantor, mereka tanda tangan, ada dokumentasinya, ada fotonya dan ada videonya. Jadi itu tidak dengan kekerasan, itu yang jadi catatan saya. Dan tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan seperti yang mungkin tersebar di media massa. Karena itu dia tanda tangan surat penyerahan, ada fotonya dan ada videonya. Itu yang pertama yang saya harus sampaikan. Yang kedua terkait klaim dari pihak pemilik barang bahwa SSI yang membuat barang itu rusak. Ini yang perlu saya juga luruskan di sini. Karena pertama, terkait dengan barang kita kan tidak tahu masalah barang ini dirusak atau siapa penanggung jawab barang ini, kan bukan di kita, tapi kan si pembawa barang. Itu pertama. Yang kedua, dari statementnya si pemilik barang bahwa barang itu harusnya dari Pasuruan sampai ke Semarang tambah Lorok itu ya, itu harusnya jam 8 pagi harusnya. Nah sementara tim eksternal baru ketemu sama si pemegang unit itu sudah jam 1 sampai jam 2. Jadi penyerahan unit itu jam 2, artinya jauh dari deadline-nya si pemilik barang. Jadi kerusakan diakibatkan oleh si pembawa barang ini, bukan kita, karena kita ketemunya sudah jam 2. Ada dokumentasinya, saya ada buktinya, dokumentasi bahwa pada saat itu barang ada di kantor kami itu jam 2. Jadi bukan sejak jam 8 terus kita tahan sampai jam 8, itu tidak sampai jam apa maksudnya, sampai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang kita tahan, tidak. Kita baru ketemu dengan pembawa barang itu jam 2, ada dokumentasi. Jadi intinya yang membuat rusak itu bukan kami, tapi si pembawa barang yang telat memberikan barang itu kepada si pemilik barang, yaitu si konsumen kita sendiri, Bapak Umri yang bawa barangnya. Nah, ini klarifikasi, ini salah alamat. Kalau mereka misalnya komplain ke kami, itu salah alamat kalau menurut saya. Karena yang bertanggung jawab adalah si pembawa barang yang terlambat. Maaf Pak, Bapak selaku apa dan dengan siapa Pak? Saya adalah area manager. Nama saya Ali Maulidi, saya area manager, dan saya mewakili manajemen untuk memberikan keterangan. Senada atau senafas dengan himbauan Kapolri dan Kapolda untuk menindak tegas aksi-aksi premanisme. Ini yang kita harus garis bawahi supaya aksi-aksi serupa itu tidak terjadi di kemudian hari. Dalam proses penarikan tadi, kita sewakan kendaraan pengganti, Pak, untuk membawa barang yang ada di unit kami dipindahkan ke unit yang kita sewakan untuk bisa diantar kepada pemilik barang dengan cepat. Dan itu ada tanda terimanya. Pada saat diserahkan tidak ada komplain dari pemilik barang. Tapi tahu-tahu malam-malam jam 9, tahu-tahu ada masa membawa barang-barang yang itu sudah rusak, yang kami tidak yakin itu adalah barang yang kami serahkan pada saat itu. Kira-kira seperti itu tambahannya.